Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Ghafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Ghafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Ghafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Ghafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo.
Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatno menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia, karena
Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. Iya yang mulia. Ya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Ferdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Ferdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Candrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Ferdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Ferdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Ferdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Ferdi Sambo berharap Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Ya, Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan
itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Bamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Ghafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu.
Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Verdi Sambo belak-belakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana,
yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya, Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang dari statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul ya mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah tahu pasti hancurkan sendiri. Yang mulia. itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Ferdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Ferdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Candrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Ferdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Ferdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri. Yang mulia. itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Ferdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua.
Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Ya, Saya nggak mungkin lanjutin. iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, bagus. itu Nggak bisa. saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Bamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah tahu. pasti hancurkan sendiri. Yang mulia. Itu ya. Iya, yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa
yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Ferdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Ferdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Kuat menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Ferdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya. Viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. 11 tahun. Ya, masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak tahu dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Ferdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Ferdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Ferdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Verdi Sambo belak-belakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Ya, Saya nggak mungkin lanjutin. iya, baik. Betul ya mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Paminal Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah tahu pasti awal. hancurkan sendiri ya mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri ya mulia.
Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara-saudari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Verdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Verdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Verdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Budianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Biasanya ya, cowok kalau dikejar sama perempuan Kodir kayak gini, mengatakan lari nggak bahwa mau. CCTV iyalah. tidak rusak. Ya iyalah. Ya iyalah. Saudara tidak akan Udah membuat sama pacar lu yang kemarin tempo hari jemput lu kemarin. Udah Asur, gua males Enggak, ah. itu Kenapa? yang tadi Temennya statement ngenyot. saudara. Iya, Saudara dilanjutin. iya, baik. Terkait dengan Anak kecil ya. Kan dia kayak udah gede, Sur. saudara Gua malu perintahkan kalau ngajak dia kemudian kemana-mana. kepada Hendra untuk melakukan Gua malu. Gua mau cari yang dewasa aja, Yang ada Sur. di pemikiran Yang punya saudara pekerjaan adalah jelas. Iya. Gitu. Lu kalau nggak mau itu apa sih sama ada gua ini? peristiwa yang ternyata Jujur, pasti dalam hati lu gini kan. citra Gue udah yang suka ya sebenarnya dari kebalikan lama sama lu. dengan Cuma gue agak saudara maju ceritakan. mundur maju. Bukan. Gue sebenarnya udah Itu- lama suka sama lu yuk. Cuman mata gue masih saudara awas jadi gue males sama lu. perintahkan cek dan amankan Aus. itu untuk kayak dihancurkan yang lagi kah? ngetren ya. Atau Kayak lagi ngetren ya. Kayak lagi ngetren seperti yang saudara katakan tadi? Nah. Ya, Tuh kalau lihat di bener beda. Pamina Kalau tapi agak bau saya bensin, tahu Sob. dari Kamu kesini terima awal, kasih goreng. Tempat dari kerja kita tanggal nggak akan bener ada ya. perintah ya. Gitu loh. Nggak akan ada perintah cek dan Iya. amankan Begini kalau ya. saudara-saudari sudah pasti hancur. Video Apa? Itu ya. iya. Nom. Artinya Bikin saudara-saudari lagi, Sur, yang baru baru, saja Sur. keterlaluan saudara. ribet banget nih Ya, saya bocah. sudah sadari di semua pemeriksaan. Enggak. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Kerja capek-capek. Emang si Surya mikirin. Tahu idih. Ngapain dia mikirin? Ini emang dia mah apa ya nyari inian aja mah apa nyari penilaian dari manajemen biar dia diangkat lagi. So banget So emang banget dia emang mah. dari mana-mana. Udah Diki, mending kita mah bikin grup aja berdua. Lagu-lagu bapaknya Kang Rotan. Dasar tulang punggung emang. Iya, emang begitu sombong. Idih ini biar diangkat jadi manajer begitu. Laguan amat masa bergeledek lu mah. Kagak banget dia mah Diki, Iya. bukan gue liat dia. Udah kita bikin satu. Lu pakai apaan itu? Sunblock. Tuh, kita. Apaan itu kan? Sunblock. Sunblock, santai. Sunblock.
Majelis Hakim Diki. Wahyu Iman Iya, Bu. Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir saya baru Yosua tahu, saya yang kan karyawan menyeret di sini. Verdi Iya. Sambo. Ini Mahfud MD meyakini video pelayan tersebut dan adalah bosnya teror kesetan semua ya? terhadap Brigadir yang sebagai ketua hukum sidang Kadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani Saya tuh memvonis Sambo beneran nggak tega dengan untuk vonis yang menyampaikan berat. berita ini. Logikanya biar hakim Saya ragu udah memvonis Sambo karena dibahagia-bahagiain, khawatir tetap aja semua orang vonisnya ngeliat muka saya tuh dinilai sedih. Saya nggak sebagai hasil konspirasi Karena karena Alif sama ikut, dengan nah, video yang bahagia. telah Tapi viral Ini sebelumnya. adalah berita buruk dan ini Mahfud udah MD keputusan mengaku kita dulu berdua. sering mengalami hal yang Palanya sama nembus. saat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Saat menangani perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Jafar, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Baiklah teman-teman, Teror terpaksa saya tersebut harus didapat menjelaskan Mahfud MD keadaan hanya 3 restoran hari ini. sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani Assalamualaikum mengalahkan warahmatullahi Gafur. Mahfud MD pun memutuskan sebagai untuk RT di tidak sini. peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD Bertiga, Bu. pada kenyataannya memang kan ia emang tidak nggak tega pernah anaknya. berbicara Siap mental dengan lu, Presiden siapa yang SBY dipecat? saat itu Baiklah, soal perkara apapun. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta gini, Selatan jangan kerja. membantah dugaan Ketua Majelis bawah Hakim rata-rata Wahyu Iman Santoso 50% yang membocorkan vonis Verdi ramah Sambo. kepada Pejabat Humas PN Jakarta Dan tentu Selatan, saja Tiap tidak ada Minto pemasukan menilai selama beberapa narasi bulan dalam ini. video merupakan framing untuk kepentingan Surya. tertentu. Surya Ia dibilang menduga ada pihak memiliki yang mental yang cukup sengaja kuat, ramah mengedit pada video karyawan, tersebut. dan banyak juga Apalagi kelebihan dia yang yaitu disebut bisa sebagai Hakim menangani Wahyu pesanan secara hanya cepat. menjawab normatif sekali. soal pasal yang Ayu. disangkakan. Memiliki keunikan Julianto menegaskan dan video juga Hakim Wahyu diduga cukup ramah membocorkan pada karyawan, vonis tapi Sambo banyak sekali tidak komplainan-komplainan benar. yang telah masuk. Pasalnya proses Untuk persidangan terhadap Untuk terdakwa Diki, pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya dia tidak beredar banyak video diduga macam-macam Hakim ya. Wahyu menceritakan soal kasus Jadi Verdi dia Sambo. Dalam video yang terdapat terlalu seorang wanita santai, yang belum terlalu diketahui identitasnya, terlalu santai viralnya dan video tersebut sampai ya gitu membuat aja. Mahkamah Agung dan Komisi Jadi, Yudisial turun tangan. Untuk itu, Juru bicara berdasarkan MA penilaian Andi Samsam dari saya dan mengatakan juga Ibu pihaknya Hesti akan sebagai memeriksa pemilik Hakim restoran ini. Wahyu. Deka Meski yang begitu, memilih. MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut Mohon dengan maaf, melakukan Surya, pengawasan terpaksa dan penelusuran kamu harus dugaan pelanggaran kode etik. tetap di sini. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak dia terserah harus dia ngaku kan, saya bilang. Dan kalian berdua Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak betul benar. Verdi Sambo merasa Ayu berdosa harus terhadap meninggalkan 6 tempat ini. terdakwa Iya. Dan tidak kasus tahu. perintangan penyidikan Pemirsa, atau makanya tetap obstruction of memilih. justice Iya. lantaran akibat Bagaimana skenario putusanya? bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut Dan dipecat Diki. tidak dengan Bang Bojes, hormat Bang dan Bojes. harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Dan Rahman untuk Arifin, Diki dan Baikuni Ayu. Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Kira-kira siapa di antara mereka? Dalam sidang, Selamat. Verdi Sambo mengaku sudah membuat Kalian pernyataan keluar di dari setiap tempat ini. tingkat pemeriksaan baik di etik maupun Pecat. penyidikan. Kalian Bahwasannya buat 6 orang yang saat ini menjalani Apa proses nih, pidana pelanggar? maupun disangsi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Kita ini bertiga udah Dalam setia kasus kawan, Bu. tewasnya Yosua, Apapun yang surat terjadi, pidana kita harus memang bersama. bukan hanya Betul itu. diberikan kepada Kenapa Ibu Verdi memutuskan Sambo, kayak gitu? Putri Betul, Candrawati, emang saya Richard sini, saya di sini. Eliezer, Biar Ricky mereka Rizal, yang dan keluar. Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto.
Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 Artificial ke 1 intelligence will KUHP. take my job Tak in the hanya next itu, 5 enam years. terdakwa Just like juga didakwa Blockbuster dengan went sangkaan bankrupt pasal because they didn't 233 embrace KUHP, streaming. They junto thought that it was pasal hearing 55 AI ayat and 1 embrace ke it as a 1 secret KUHP. weapon. Verdi Maybe it can Sambo help us save belak-belakan time, mengatakan enhance akan our creativity, menghancurkan and push sendiri the jika boundaries of what mengetahui is possible. CCTV Oh yeah, and I Pos can't Satpam wait to Komplek show you Polri the last Duren 3 AI tool. merekam It's pretty Brigadir insane. Now, Nofriansyah without Yosua Huta shedding Barat some more, masih hidup. ChatGPT is first Pernyataan on itu our list disampaikan and Verdi probably the Sambo saat most menjadi saksi scary untuk one at the terdakwa moment. Hendra A Kurniawan, conversational AI Agus system Nurpatria dan that Arif listens, Rahman Arifin learns, dalam and kasus perintangan challenges. I penyidikan get some atau Terminator obstruction of vibes here. justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada I can Kamis ask it 5 anything and Januari. it will provide me with a Sebab result. semula It can Verdi do so Sambo much that menganggap many of our DVR jobs are CCTV probably Pos at Satpam risk. Komplek Polri Duren 3 yang But dimintanya let's untuk look at it diamankan differently. bisa Maybe it can mendukung help me in my skenario creative bohong soal process. tewasnya Like you can Yosua. ask it to write Namun a horror nyatanya short tidak. movie script about a Berdasarkan possessed informasi YouTuber. Arif Within a Rahman few Arifin, moments, I Yosua already have terekam results, and CCTV it's Pos Satpam surprisingly Komplek scary. Polri Now, Duren I'm 3 not masih saying you hidup have to saat copy it dirinya word by tiba word, di but you rumah can use dinas. it as a Atas basis, a keterangan starting itu, Verdi block. Sambo The pun AI memberi knows how perintah to Arif structure Rahman a Arifin story, untuk but it still memusnahkan needs dan a creative menghancurkan touch. So pada countdown 13 till Juli voila, repetitive 2022. tasks you need to Dalam start using. sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Ya, Saya nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Candrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia.
Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara-saudari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Verdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Verdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Verdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Paminal Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatno, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau Akhirnya setelah seperti yang saudara melewati katakan tadi, berbagai ya, macam tantangan kalau di Pamina dan berbagai Kalau macam saya tahu pressure dari test yang awal, sangat menguras pasti dari tenaga, tanggal nggak akan ada perintah ya, menguras nggak akan mental. ada perintah cek dan Finally, amankan kita kalau sudah saudara ada. Saya sudah tidak pasti Top five. hancurkan sendiri. gitu ya. Iya. Artinya saudara sadari bahwa itu So, adalah how does it ketidakluaran feel? saudara. Like, ada- Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, pertama. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri.
itu ya. Sejujurnya itu udah Artinya merasa saudara-saudari agak Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenario-nya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Verdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Verdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Verdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Mau bisa nebak? Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak. Bisa nebak, Kak? Gak bisa. Sebenarnya saya pikir privilege yang akan diberikan itu saya nggak perlu masak. Tapi enggak, itu yang tadi statement saudara. Iya, yang mulia. Karena kalian semua tahu apa yang kalian mau masak. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya. Dan Adi memiliki privilege. Saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara Adi, adalah kamu boleh menukar setiap basket. kalau itu bagaimana? ada Harus peristiwa menukarnya. yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, harus menukar itu basket kamu sendiri. saudara Silakan. perintahkan cek dan amankan Dan ternyata itu chance-nya untuk basket dihancurkankah Aku cuma bisa atau berharap kalau aku nggak seperti yang dapat saudara katakan tadi, basketnya Nadia. ya kalau di Pamina Well, sudah jelas saya tadi tahu privilege dari kamu, awal, kamu masih boleh pilih pasti basket dari siapa tanggal yang nggak kamu akan mau ada pakai. perintah ya, Oke. nggak akan Boleh ada lihat perintah dulu, cek Boleh, dan boleh, boleh. amankan Boleh, kalau saudara sudah pasti hancur. Itu ya. Iya. Artinya saudara-saudara bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Di kesempatan sudah kali sadari ini, di sebuah ini pemeriksaan adalah ini satu-satunya saya peluang dapat. untuk saya menguji lawan saya. Siapa yang benar-benar tangguh. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Jesslyn ke? Nadia. Nadia, oke. Jesslyn silakan taruhkan Nadia. Ini main ulang naga panjangnya. Dan ternyata keranjangnya Pak Adi malah pindah ke Nadia. Saat itu aku kasihan sama Nadia, soalnya aku sendiri aja nggak tahu dia mau masak apa. Oke, sudah puas dengan tukar-penukarnya, Adi? Ya, tinggal. Aduh, aku ternyata dapet keranjang Pak Adi lagi. Aku bingung banget bakal masak apa. Oke, kalian sudah dapat basket kalian masing-masing. Di sini kalian bebas mau masak apa saja. Berkreasi semau kalian menggunakan bahan yang ada di basket kalian ini. Ya Allah, apa yang akan terjadi
diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membacakan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun dikala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Yuyanto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Yuyanto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa ibu rumah tangga dengan 2 anak ini yang akan menyajikan makanan di depan para juri. Nama saya Yolita Intansari. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan Hai penonton YouTube MasterChef Indonesia. Saya Chef Meski Gina, begitu, MA mau akan mengucapkan berusaha terima menjaga kasih banyak untuk independensi semua. hakim tersebut. Paham nggak kamu? Sementara saya akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan. Betul. Karena Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Bubur ketan hitam aja. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus untuk tewasnya effort, Yosua, aku harus masak lebih baik lagi dan lebih banyak kondimen agar Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan
pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH. Verdi Sambo belak-belakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Saya bilang Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Aduh Pak Adi, Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR jadi CCTV 40 menit pos kan Satpam gara-gara Komplek you. Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa Rasanya tuh mendukung kesel banget, skenario tapi kan bohong nggak soal boleh marah sama tewasnya orang Yosua. tua. Namun Kalau nyatanya Adi tidak. bisa bilang Berdasarkan iya, informasi that means you guys, Arif of Rahman course. Arifin, Yosua terekam CCTV Waduh, pos nggak Satpam gitu Komplek juga, Polri Syah. Duren 3 45 masih menit hidup itu saat terlalu dirinya singkat tiba di dong. rumah dinas. careful what Atas you keterangan say. itu, Verdi Sambo pun I'm memberi all perintah ear, give Arif it to Rahman you. Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan banyak pada banget 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Ciputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE. Saya aja Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya, Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, saudara tidak akan membuat dengan skenario mango salad. begitu. Iya, yang mulia. Karena Apa? Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Tartar dengan Saya nggak mungkin lanjutin. Mango salad. Iya, mango salad baik. sama? Betul ya mulia. Terkait dengan itu, Garlic bread. ya, Oh, garlic bread. saudara Ngomongnya perintahkan udah nggak kemudian buka mulut kepada cepet Hendra gitu. untuk Ngedumel lakukan kamu tau. cek dan amankan. Ini mah Pak Adi cuma Yang ada pura-pura di doang pemikiran nih ngomongnya saudara belibet. adalah, Biasa kalau dia kayak gitu tuh biasa nggak pede tuh. kalau itu Kenapa ada bikin ini, Adik? peristiwa yang Itu saja yang bisa ternyata saya pikirkan. 20 menggambarkan menit. cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara masalah dengan saya perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi? Aku bingung banget sih sama taktiknya Pak Adi. Dia punya waktu terdikit, tapi hidangan dia tuh kayaknya paling oke dari kita semua. Nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara sudah pasti hancurkan. Saya mungkin itu ini ya. masalah Iya, preference. Artinya saudara-saudari bahwa itu adalah keterlaluan Kalau saya saudara. tartar suka di Iya, dice saya sudah kecil-kecil. sadari di semua Ya, pemeriksaan. dan kalau kamu Saya- dice kecil-kecil, Pada waktu artinya when you saudara mold it, kamu tidak perlu Terlihat press so berulang hard kali terdakwa sehingga dia Verdi penyet. Sambo menangis saat menceritakan that's the kebohongan elegant terkait kematian This Nofriansyah one is Yosua to that. atau Brigadir J ke para Mango salad saya bawahannya. enak. Cuma Sambo daging itu membantah terlalu apabila padat. tangisan Seharusnya tersebut nggak dinilai gitu juga, hanya kan? pura-pura demi memuluskan Chef, skenario for yang that dibuatnya. advice. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua, lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Acidity dari Sudah pasti hancurkan sendiri. Thank you, Adik. Itu ya. Iya. Artinya saudara-saudari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Walaupun Sambo menyebut saya akan dari- hancurkan kayaknya Pak CCTV Adi sendiri bila dari awal ia Hasil? tahu ada rekaman yang Ya. tidak mendukung skenario-nya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Ferdy Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdy Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdy Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Ternyata mengatakan bahwa juri CCTV tidak menyukai rusak. masakan saya. Saya bersyukur banget nih. Karena dalam Saudara waktu yang mepet itu saya bisa menghasilkan masakan yang enak. Kok bisa ya? Sombong amat. Enggak, itu yang tadi statement saudara. Iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul ya mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina. Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal. Nggak akan ada perintah ya? Nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara sudah pasti menghancurkan sendiri. Artinya saudara-saudari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya. Enggak. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Saya telah dapat bahan yang familiar, yaitu protein saya. Akan dibuka dengan 15 menit. 15 menit. Steak gimana lagi? Brian? 20. Oh, come on, girl. 20. Aku taruh tokonya Brian? 20. Oh, come on, girl. 20. Hey, 25. 25. 25, 30, 30, 30, 35. 25, Jesslyn. Aku ikutan kan dengan secara pikir kalau aku juga butuh, tapi at the same time gak sadar kalau itu bakal sabotase orang yang memang butuh protein. Di mana tuh kawan Jesslyn?
harus cari sesuatu yang Masa sayuran gak ada harga? 15 menit. Masa sayuran gak ada harga dirinya? Oke, 15. 20, 25 Jesslyn, you need that. Adi, 25 menit. No, going once, going twice. Oke, Brian. 5 menit. 10 stop santaran ini. Kena 20. Kena 20. Oke, going once, going twice. kayak jadi lebih mahal. Dan lomba capek merah 2. Oke, 4 lagi 5 menit. 5 menit. Oke, yes. Nadia 5 menit. Kita mau supaya bisa berhasil. 5 aja. 5 aja. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya, biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Wiatto menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Wiatto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya. Viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Siapa yang mau gratis? Masuk akal banget dan nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak, dia tetap harus dia ngaku kan, Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Dan 6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Ciputranto, dan Irfan Widianto. Lama-lama tuh jadi dalam kalau kamu sidang, ada Verdi restoran, Sambo ada mengaku pelanggan sudah setia. membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua.
Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Verdi Sambo belak-belakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, akhirnya saya membeli. Tentunya di sini Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak. Ya, yang mulia. Saudara tidak akan membuat skenario itu. Pak Adi, I have no words for you. Aku udah kehilangan kata-kata. Enggak, itu yang dari statement saudara. You're amazing. You're the best. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul ya, mulia. Terkait dengan itu, semua. ya. Kalian berempat. Saudara perintahkan kemudian Silakan kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Adi, the true contender. Yang ada di pemikiran saudara adalah, Well, unfortunately, kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari dan saudara cukup ceritakan, mengkhawatirkan. Itu karena beliau ini adalah saudara orang yang mempunyai waktu terbanyak dan cek dan akhirnya amankan mempunyai waktu itu memasak untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau saya di masih tidak Pamina, mengerti kalau saya dia tahu punya dari strategi awal, juga sih sebenarnya. pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan You kalau pull it off. saudara Adi, congratulations, kamu menang. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Enggak, pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022.
Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Ferdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua, lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara-saudari. Mantan Kadipol Pampolri Ferdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Buburnya 60 menit, angkat tangan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak. Majority. Ya. Wow. Saya suka. Saudara I actually like that. tidak akan membuat skenario itu. Sayangnya, kamu berani gertak, kamu nggak bisa perform. Itu yang tadi statement saudara. That's the bad thing. Iya. Kalau kamu berani gertak, kamu harus bisa perform. Ini bukan main QQ. Ya. Ya. Saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan biasa aja, Chef. Karena memang yang ada yang lebih bagus daripada saya. adalah, mau gimana lagi, Chef? Keep doing what you doing. Ada kita nggak ada masalah. Ini bukan kita marahin. No. Kita cuma menggambarkan mengekspresikan. Silakan. Kebalikan dari yang lain juga kalau mau trigger kompetisi itu. Ya why not? Boleh. Saudara It should be fun. perintahkan. Well, anyways. Cek dan amankan dari tantangan untuk kreasi dihancurkankah atau semoga baru saya ini menang ya, dan mengalahkan kalau di peserta Pamina, yang lain. Kalau saya tahu yang jelas dari bukan awal, Pak Adi. pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah pasti itu ya. Masih nggak nyangka. Artinya saudara-saudari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya. Gimana harus yang benar. Ditungguin nih. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Akhirnya dipanggil juga Daha Juri Suka.
Terlihat berulang kali terdakwa Ferdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Ferdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Ferdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Ferdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua, lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri. Artinya, saudara-saudari, mantan Kadipol Pampolri Ferdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenario-nya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak. My brain stop working sometimes. Saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena let me try. Enggak, itu yang tadi statement saudara. Iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjut. Iya, baik. Betul ya. Saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kembalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi ya, kalau di Pamina nggak akan ada perintah ya. Nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara artinya saudara-saudari bahwa itu adalah kata dari orang saudara. Iya, saya sudah sadari pemeriksaan. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu.
Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Thank you. Can I have permission, like upload this video on my YouTube channel? Okay. Thank you. Can I tell my subscriber to follow you on Instagram? Okay. So, Didilina. Who is Didilina? How do you pronounce that? Sorry. It's Bilyova. Lisa and Marsha. Nice to meeting you guys here. So I'm gonna tell my subscriber to subscribe you. I mean to follow you on Instagram, sorry. Alright, bye, Lisa. Alright, both of you. See you later. Satu gak? Halo bang. Menko Polhukam Mahfud just a MD few turut words buka from suara terkait Indonesian viralnya language video yang because diduga I've been in Ketua Bali for Majelis like Hakim 3 Wahyu months ago. Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut I'm from adalah America. teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Can Hal I ini sing a song for you disampaikan guys? Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian hanya bisa terdiam melihat, logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai kau pergi dari sisiku, sama dengan video yang telah viral sebelumnya. dari Mahfud sampingku, MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat tinggalkan menjadi aku seakan semuanya yang pernah terjadi Mahfud MD mengalami teror lagi kau Teror tersebut rasa. didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar Ada yang berita hilang bahwa dari Mahfud MD perasaanku, yang terlanjur Namun sudah ku berikan padamu. Mahfud MD pun memutuskan Aku tak berarti tanpamu. karena kata Mahfud MD pada kenyataannya Kau tetap di sini. saat itu soal perkara apapun. Berharap Sebelumnya pengadilan negeri dan berharap lagi. Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo.
Pejabat What? Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal What yang kind of song do you want disangkakan. me to sing? Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya. Viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara saya akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode. Masuk akal banget dan nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Oke bang, udah segitu aja ya. Dia tetap harus dia ngaku kan, saya bilang. Saya juga pengakuan. Betul. Kecil dulu. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa Gua kan suruh kencing di kasus sini. perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses You have pidana. a beautiful Keenam orang eyes. tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Hello there. Dalam kasus Hi. tewasnya Yosua, jerat What's you doing, pidana mate? memang bukan hanya diberikan kepada chilling, Verdi just Sambo, chilling. Putri Chandrawati, Ah, that's Richard fucking good. Eliezer, Ricky Rizal, You dan can Kuat play the Ma'ruf. piano. Ada kasus No, lain I'm not. yaitu It's perintangan actually not penyidikan working. atau obstruction of justice tewasnya Yosua do you yang like, juga do you play menjadikan music? Verdi Sambo sebagai I do. tersangka dan 6 orang What do you play? lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, guitar. Agus Nurpatria, Arif Rahman Oh, really? Arifin, How good Baikuni is it? Wibowo, Cuk I Putranto, don't dan know. Irfan I'm Widianto. Mereka didakwa Can you sing pasal something? 49 junto Sure. pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 Can you hear ke it? 1 KUHP. Yeah, of course. It's Tak really hanya good, itu, actually. 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Verdi Sambo belak-belakan mengatakan Say your akan prayer with menghancurkan the sendiri one, then jika forget mengetahui my CCTV son, pos to Satpam into Komplek every Polri Duren 3 war. merekam Brigadir Nofriansyah Attack you Yosua in, Huta war Barat masih within, hidup. keep you free Pernyataan from itu sin, disampaikan Verdi till the Sambo saat Sandman menjadi he saksi untuk terdakwa called. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Sleep Arif with Rahman Arifin one dalam eyes kasus perintangan open, penyidikan atau grip obstruction into of justice pillow di Pengadilan Negeri tie, Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo that's it. menganggap DVR CCTV pos Satpam It's Komplek amazing. Polri Duren It's so 3 good. yang I'm dimintanya actually untuk surprised, to be diamankan honest. bisa Thank you. mendukung Whose skenario hand is bohong that? soal tewasnya Yosua. It's a Namun baby nyatanya hand. tidak. Berdasarkan informasi Arif Nah, it's just Rahman my Arifin, sister. Yosua terekam Calm CCTV down, pos like, Satpam you are Komplek truly Polri amazing. Duren It's really 3 good. masih It's hidup really Thank good. you. saat dirinya Just tiba keep di doing the rumah good dinas. work. You're going to do Atas something keterangan amazing itu, in the Verdi future. Sambo pun Thank you. memberi You too, perintah sir. Arif You're a Rahman nice person. Arifin Have a untuk blessed day. memusnahkan dan menghancurkan bless you, brother. pada 13 God Juli bless- 2022. God bless you Dalam too. sidang, Verdi God bless Sambo you too. mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang Yuwana terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan Did I pronounce it perintahnya correctly? sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice Romina. tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang trying. selain Verdi Sambo yang Romina. dijerat pidana, yaitu Romina. Hendra No Kurniawan, way! Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, How can I dan pronounce Irfan your Widianto yang didakwa pasal 49 junto Okay. pasal 33 Teach me. Undang-Undang Say it. ITE And I'm gonna follow you. junto pasal 55 ayat 1 You ke want. 1 KUHP subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1. Are you Tak hanya stupid? itu, 6 terdakwa You juga wanna. didakwa dengan sangkaan pasal Yeah, 233 You wanna. KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. And Romina. Misalnya Romina. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, Romina. ya Romina. saudara tidak akan membuat skenario. Thank you. Gitu. You wanna? Karena
Enggak, Romina. itu yang tadi statement saudara. Iya, yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Can I sing a song for Terkait you dengan guys itu, for my YouTube ya, channel? Saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. I'm gonna sing the Yang ada di Firehouse pemikiran Love saudara of a adalah Lifetime. I guess the kalau itu time was ada right for peristiwa yang us to ternyata say menggambarkan cerita yang we kebalikan take our dari time saudara and live ceritakan. our life together day by day. Saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkan atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan. Saya juga tahu. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Enggak, pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Ferdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi meluluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Ferdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Ferdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Ferdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri. Itu ya. Iya. Artinya saudara-saudari Mantan Kadipol Pampolri Ferdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Ferdi Sambo berharap si Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak. Saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Enggak, itu yang tadi statement saudara. Iya yang mulia. Saya nggak mungkin lanjutin. Thank you. Iya, baik. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan
cek dan Thank you so amankan much for your advice, sir. itu untuk What's your name actually? dihancurkankah Can I know your name? atau Jose, your name? seperti yang Jose. saudara katakan tadi? My name is Ya, Dimas. kalau Nice to di meeting you, Bamina Mr. Jose. Kalau saya Hey, tahu Mr. dari Dimas, awal, take care and God bless you. pasti dari Okay? tanggal nggak akan You ada too. perintah God ya. bless you too. Have a Nggak akan pleasant ada day. perintah cek dan See ya. amankan kalau saudara sudah saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta You look so beautiful. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait But video I'm Hakim being Wahyu honest. Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror What's your kepada name? Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror What does it hakim. mean? Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa Oh my God, terjadi that was a pada black dirinya screen saat for a menjadi second. Ketua I thought Mahkamah you skipped me. Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Afra, Maluku it Utara means pure yang earth. digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. name is Meski demikian, Dimas. Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J Yeah, itu exactly. untuk I diselidiki. actually do YouTube, sing for Ranger on my TV. Can I have your permission to upload this content on YouTube? You don't have to be shy. You're perfect right now. Sometimes I wonder how'd ever make it through this world without having you. This wouldn't have a clue. Sometimes it seems like this world lost an enemy, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, I wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you are right, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, I see a real flight. Oh, I see the sun right through the rain. When I see you smile, baby. Baby, when I see you smile, baby. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa Wait, yang you want to disebut tell me membocorkan your vonis Instagram terdakwa to my kasus subscriber? pembunuhan Brigadir It's Yosua gonna yang be a lot of menyeret people Verdi following Sambo. you. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman Alright. yang sebagai Ketua Afra. Hakim Sidang Ekskadif Guys, Propam jangan Polri lupa tersebut. follow Hal ini Instagramnya disampaikan Mahfud Afra MD ya. melalui akun You know Instagram what does that mean? pribadinya I pada would say Jumat that. 6 Don't forget Januari to follow 2023. Afra Dalam on keterangannya, Instagram, Mahfud something MD like that. mengatakan bahwa viralnya video tersebut This harus is my YouTube diselidiki. channel. Sebab bila benar Thank Hakim you. Wahyu dan terjadi, And you're so bisa pretty. menjadi pelanggaran etik. I'm Selain being itu honest. bisa I saja swear. video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar Thank you. tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya Afra, biar hakim ragu have a nice memvonis day. Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai See you later. hasil konspirasi karena Bye. sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD Hi. mengaku dulu sering mengalami Are you hal yang TikToker? sama saat How do you menjadi know ketua that I'm Mahkamah TikToker? Konstitusi. I knew it. Saat mengadili perkara Because I'm on Pilkada TikTok like Gubernur 24/7. Maluku What Utara do you yang mean? digugat oleh Ghafur, I'm almost Mahfud there. MD mengalami teror seperti itu.
Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani menyalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dengan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Ferdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Gianto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Ferdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Salisa mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan memeriksa hakim tersebut. Sementara saya akan melakukan pengawasan dan penelusuran di kode etik. Masuk akal banget dan membuat pakai pistol itu, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak dia terserah harus dia ngaku kan, Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Ferdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Ferdi Sambo mengaku sudah mendengar pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, pidana memang bukan hanya diberikan kepada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Ferdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan